Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina. Aina fi zallali hadana fi zal masjid. Insyaallah rahmatullahu alaina. Wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayassallimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imam Khatibul Gharim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pada dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dari itu Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, di mana tadinya kita harap-harap cemas takut tidak ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Nyatanya Allah masih mempertemukan. Sementara di tempat yang lain, bahkan mungkin di sekitar kita, sudah banyak adik-beradik kita, kaum kerabat kita, teman-teman kita yang sudah berpulang ke hadirat Allah. Tapi kita masih diberi kesempatan, alhamdulillah. Kemudian keadaban ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, meskipun hujan lebat, hujan deras, kalau dari Rawamangun itu Pak pakai angin Pak. Apalagi zaman kini Bengkulu ini banyak air tergenang. Jadi mobil-mobil itu kalau dia lewat, nah itu basah gitu itu. Tapi tidak apa-apa. Namanya romantika kehidupan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya menceritakan hubungan berpuasa dengan sakaratil maut. Ini kan jarang-jarang dibuka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap diri itu pasti dia akan merasakan mati. Nah, di dalam proses kematian ada sesuatu yang disebut dengan sakaratil maut. Jadi sakaratil maut itu dalam bahasa kita mabuk kematian. Nah, bagaimanakah rasanya mabuk kematian itu? Jadi kalau kita tanya ke Nabi Idris, karena beliau sudah pernah meresyot, meneliti tentang sakitnya sakaratul maut, apa kata beliau? Sakaratul maut itu sakitnya sama dengan kulit kita itu dikelupas hidup-hidup. Jadi di tapak kaki itu disilet, kulit itu tarik ke atas. Begitu sakitnya. Nah, kalau Nabi Muhammad lain lagi mengatakan, sakitnya sakaratul maut itu sama dengan dicincang dengan pedang 300 kali. Nah, kalau kita dicincang dengan 300 kali itu kan lah lain dapat bentuk lagi. Nah, begitulah sakitnya sakaratul maut. Jadi pertama kali kita rasakan itu adalah kepedihan. Jadi pedihnya bukan main. Nah, dari pedih tadi muncul rasa perih yang bersangatan. Dari perih muncul rasa sakit. Nah, sudah itu mulailah badan kita ini panas, hangat, seperti terbakar. Tiba-tiba waktu itu kita haus. Kenapa haus? Karena badan kita sudah hangat dan panas seperti terbakar. Karena begitu beratnya situasi kondisi di pada sakaratul maut tadi, kita butuh energi. Kita capek. Nah, kita butuh makan pada waktu itu.
Tapi kata Nabi Muhammad, dalam situasi sakaratul maut itu, walaupun dikasihkan air sepenuh laut, tidak akan lepas dahaganya. Walaupun diberikan makanan sebanyak apapun sampai pecah perutnya, tidak akan kenyang dia itu. Kenapa? Karena itulah ujian menghadapi kematian. Makanya dalam Al-Quran itu kita kenal sebuah kalimat, dialah Allah yang memberikan hidup dan mati sebagai ujian bagi kamu. Nah, itulah ujian terakhir gitu. Yang jadi masalah adalah pada saat kita sedang kehausan yang sangat, lapar yang sangat, tiba-tiba datanglah iblis, datanglah jin, datanglah setan, yang itu menyerupai orang tua kita, menyerupai mak kita, menyerupai istri kita, pokoknya menyerupai orang-orang yang kita cintai. Nah, setiap mereka itu berkata, udahlah bang, udahlah dek, udahlah nak, kau tuh kehausan, ini bapak bawakan minuman, ibu bawakan makanan. Waktu itu kita sudah tidak kuat lagi, tapi kita butuh itu. Akhirnya kita meminta. Apa kata iblis yang berbentuk dengan keluarga kita tadi? Nah, ini minuman ini bisa lah dikasih ke kamu, makanan ini bisa dikasih ke kamu, tetapi dengan catatan. Nah, mulai waktu itu dia mencuci otak kita. Dia bercerita tentang sesuatu yang menjadikan kita ragu untuk mati. Mulailah dengan tokan, perusahaan kamu tuh banyak, aset kamu banyak, uang kamu banyak, telah diambil syanu, macam-macam itu. Gini kamu masih cantiknya, waktu kamu hidup kemarin syanu lagi incarnya macam. Pokoknya diceritakan hal-hal yang menakutkan dan menyakitkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Satu permintaan. Katakanlah Allah itu bukan Tuhan. Katakanlah Muhammad bukan Rasul. Ikutlah kau dengan kami. Kata iblis yang mirip ke mak kita, ke keluarga kita tadi. Nah, kalau kamu tidak ngaku itu, kami kasihkan minuman ini, kami kasihkan makanan ini. Tapi oleh karena kita biasa pecah puasa, tahu pecah puasa bu? Baru jam 9 lapar nih, nengok sungkup orang Ramadan langsung makan. Sore kelas cacak lemas, berbungkuk, awalnya pecah jam 9 tadi. Jam 2 lah mulai lapar. Suami lagi keluar, anak danyo, nah mulai mantap kalau renang daging, nah pecah. Nah, untuk orang-orang seperti ini kata Rasul, kenai dia bang, kenai dia, tertipu dia. Biasanya dia sanggup mengatakan Allah itu tidak ada, Rasul itu tidak benar, asalkan dapat makanan dan minum perhati. Nah, setelah mereka ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, maka iblis tadi menyatakan bentuk asli dan makanan itu dibuang. Maka terkejutlah kita pada saat itu. Udah, sampailah jiwa kita di kerongkongan, langsung dicabut oleh malaikat putus. Akhirnya kita mati dalam kekafiran. Jadi puasa kok sepertinya baik sederhana, tetapi dia membina dan mendidik kita untuk tahan menghadapi ujian seketika kita sakaratul maut. Bukan masalah sosial saja, tetapi kata Rasulullah, kalau bisa kalian jangan mati sampai merasakan sakaratul maut. Makanya bahasanya Allah, bahasanya Rasul, amanahnya Allah, amanahnya Rasul itu wajib hukumnya dibaca oleh khotib seketika naik mimbar. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Artinya berjuanglah kita benar-benar untuk menyuarakan suara yang baik, kata yang baik, perbuatan yang baik sesuai yang Allah ajarkan, yang Rasul ajarkan. Berjuang. Kenapa berjuang? Karena banyak hambatan, banyak godaan, banyak merintangi kita.
Itu. Kemudian sambungan ayat tadi, janganlah kamu mati sebelum kamu Islam. Nah, jadi Allah dan Rasul melarang kita mati sebelum kita Islam. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Kalau kata orang tasawuf itu Pak, Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Intinya sifat itulah yang menjadikan kita bisa menegakkan sholat, menegakkan sembahyang dengan baik dan benar. Nah dari situlah nanti Allah membersihkan jiwa kita, hati kita, diri kita. Nah mudah-mudahan kita ini selamat dari diri kita sendiri. Kita tidak iri dengki. Tahu kita, wah ini bukan sifat saya, ini sifat Iblis. Ada kita pakai. Kita mulai benci ke orang, tidak kita pakai. Kita mulai nak berkhianat, tidak kita pakai. Kenapa? Bukan sifat kita. Nah yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang sudah diperbaiki oleh Allah hati dan batinnya. Itu. Nah kalau kita sudah selamat daripada kejahatan diri kita, mudah-mudahan keluarga kita pun selamat dari kejahatan kita. Orang lain pun selamat dari kejahatan kita. Itu. Itu kan jarang berbicara tentang kejahatan kita. Tiap hari ceritakan buruk orang tuh lah, salah orang tuh lah, perangai orang tuh lah. Padahal kata Rasul, ada aduwi kana bukan lebih baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan itu musuh yang ada dalam dirimu, yang mengajak kita iri dengki ke orang, benci ke orang, mengupai orang, menggunjing orang. Itu musuhmu kata Rasul. Dan itu yang harus kamu tahan, kamu redam, kamu belenggu, kamu asaumi. Jadi puasa itu Pak, menahan hawa nafsu, dosa syaitan yang ada dalam dada kita masing-masing. Itulah puasa. Jadi kalau tidak makan, tidak minum, tidak bertemu suami istri siang hari, itu apa namanya Pak Ustaz? Itu tanda puasa namanya tuh. Biar kita biar kita jangan lupa bahwa kita hari ini puasa, menahan, membelenggu, diberikan tanda tidak makan, tidak minum, tidak bertemu suami istri di siang hari, biar kita tidak lupa. Itu baik. Kalau kita langgar tandanya tadi, batal puasa kita. Ternyata puasa adalah menahan suara, menahan kata, menahan perbuatan kita agar jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang semua itu datang dari syaitan. Itulah yang disebut dengan membelenggu syaitan. Nah kira-kira itu saja Bapak Ibu saya hormati ceramah kita, walaupun hujan-hujan ini, tapi semangat. Semangat Bu? Semangat. Bapak-bapak semangat. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya Pak ya Ibu, supaya kita dikuatkan mental kita, fisik kita, dihindarkan kita daripada godaan syaitan, iblis setan, untuk kita melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam hidup kita sehari-hari, khususnya pada bulan Ramadan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.